Tetapkan tujuannya, setelah itu bikin targetnya. Apa yang kita capai? Target itu jangan di omset, jangan juga di kerjaan, jangan juga di cabang, langsung saja di profit. Ini kalau untuk pemula ya, langsung saja berapa keuntungan yang kita hasilkan. Karena kalau omset itu biasanya pengaruhnya ke kerjaan. Kalau profit langsung ke uangnya. Berapa uang yang kita inginkan. Jadi bukan hal yang mudah, bukan yang tidak mungkin, ada batasnya, bisa bikin sejahtera. Biasanya kan itu bisa berdasarkan nilai investasi, bisa berdasarkan kapasitas produksi, bisa berdasarkan sewa tempat, bisa berdasarkan market, bisa berdasarkan kompetitor, bisa berdasarkan pertumbuhan ekonomi, bisa berdasarkan pertumbuhan industri. Ini semuanya kita tetapkan bahwa ini menjadi targetnya. Oh, kalau berdasarkan nilai investasinya sih, kalau saya pakai uang misalnya 300 juta, berarti harusnya keuntungannya saya targetkan 30 juta. Ataukah ya ada rasionya. Idealnya 5 sampai 10%. Berarti sekitar 15 juta sampai 30 juta. Kalau begitu harus bikin strategi yang bisa menghasilkan keuntungan seperti itu. Karena kalau kecil sekali keuntungannya berdasarkan nilai investasinya, ya lebih bagus dikasih masuk saja di deposito. Kalau tidak dipikir dosanya kan. Mending saya kasih masuk di deposito. Kalau 300 juta cuma menghasilkan setara dengan ya kurang lebih 0,5%. Ya sekitar 5, berapa itu 300? Sekitar 500.000, 300 juta. Kalau cuma 500.000, jadi kalau tidak dipikir dosanya, taruh misalnya di deposito, tidak kerja kita dapat uangnya dan pokoknya pasti. Tapi karena bisnis ada resikonya, harusnya keuntungannya idealnya minimal 10 kali dari deposito. Makanya ada ketemu angka 5%, minimal 5 sampai 10%. Kalau kita pakai ini, kalau berdasarkan nilai investasi, biasanya bisnis baru seperti itu. Hitung nilai investasinya berapa yang kita butuhkan. Apalagi di sini ada Makongsi Kapital Indonesia yang siap mendanai. Kalau yang sudah paham caranya berbisnis tadi ini dan apalagi integrasi ke AI, nanti beliau di Makongsi itu nanti siap membiayai kalau memang bisa bikin bisnis plan sesuai dengan framework yang kita ajarkan. Jadi bikin dulu targetnya. Nomor satu biasanya itu yang ditanya itu investor. Ini coba kita point of view-nya itu investor. Kalau dia mau membiayai orang, nomor satu dia tanya apa? Biasanya apa yang dia tanya? Berapa yang dibutuhkan? Kan dia tanya dulu itu tuh berapa yang dibutuhkan. Kalau dia sebut misalnya, oh butuh 300 juta. Oh 300 juta. Yang kedua pasti yang dia tanya, untuk apa? Apa itu 300 juta? Untuk apa? Oh untuk bisnis ini. Dipakai untuk apa saja? Baru kita bilang saja misalnya 300 juta saya butuhnya, saya sewa tempatnya sekitar 100 juta. Langsung mulai, salah ini ya. Kalau sewa tempatnya sudah di atas 20%, sudah harus mikir khawatir. Apalagi kalau setengahnya itu menjadi sewa tempat, berarti sudah mulai tanda-tanda asal bisnis ini orang. Ini baru rasionya. Baru rasionya salah. Terus bagaimana mesin terdiri dari apa saja? Baru kita lihat alokasi investasinya, salah ini. Kenapa tidak ada ininya? Kenapa tidak ada ininya? Ini semuanya harus kita bisa jelaskan. Ya kan, ini untuk supaya kita diinvest. Belum lagi kalau sudah benar ini alokasi investasinya dengan rasio yang benar. Jadi bukan cuma semuanya ini harus ada, itu kan mulai dari sewa tempat, mesin produksi utama, peralatan pendukung, baru ada bahan baku utama, ada juga uang cash awal, ada juga biaya marketing awal, ada biaya renovasi dengan legalitas. Ini semua 8 harus ada. Dan rasionya harus benar. Kalau sudah ini semuanya, baru kita bilang, kalau uang 300 itu berapa kamu targetkan keuntungan? Kalau terlalu kecil, tidak menarik. Pasti tidak ada mau, harus menarik targetnya. Dari target yang menarik, itu ada rasionya. Harus strateginya masuk akal. Bagaimana cara mau mendapatkan itu? Harus dia jelaskan. Oh begini cara ini kan target saya begini, saya kurang lebih sekitar misalnya 10% dari nilai investasi. Kalau 300 saya bisa hasilkan 30 juta setiap bulan. Menarik itu ya. Kalau cuma bilang kecil, akhirnya tidak ada yang menarik, tidak ada yang mau biayai. Kalau dia bilang 10% berarti sekitar 3 juta, pasti yang dia tanyakan lagi berapa bagi hasilnya. Biar lagi 10%, tapi kalau bagi hasilnya 90-10, baru investornya 10, ya tidak ada yang mau juga. Harus 50-50, setara dengan 5%. Kalau di deposito, berarti kayaknya ini menarik. Setelah menarik targetnya, harus masuk akal strateginya. Akhirnya dia harus jelaskan bagaimana caranya untuk mewujudkan itu target. Dia nanti jelaskan strategi itu kan paling marketing, operasional, SDM, keuangan. Bagaimana caranya dapat orderannya, itu marketing. Operasionalnya, bagaimana memproses itu semua orderan menjadi uang.
Nah, itu ada beberapa pembahasan di dalam. Jadi ini marketing mendapatkan orderan, operasional memproses orderannya menjadi uang, SDM mengatur orangnya, keuangan mengatur uangnya. Ini strateginya. Harus strateginya masuk akal. Kalau tidak masuk akal strateginya, orang juga tidak mau investasi. Nah, kalau sudah ada ini strateginya, nanti dibikin strategi launchingnya, baru dengan evaluasinya. Bagaimana supaya semua ini strategi yang sudah dirancang bisa diimplementasikan, dan kalau seandainya ada masalah bisa langsung dievaluasi. Begitu nanti urutannya. Sebagaimana nanti yang kita ajarkan di sini. Karena ujung-ujungnya selesai dari sini harusnya kita siap untuk membuat bisnis plan yang siap untuk dibiayai oleh investor.